Pecinta jam tapi bingung cara pakai jam tangan gimana? Apa aja sih yang menjadi patokan dalam memakai jam tangan? Kita akan membahas menurut mayoritas pecinta jam tangan, tapi nanti di ending kita akan membahas dari sisi lain yang menjadi opini. Jadi mayoritas itu memiliki beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam memakai jam tangan. Ada berapa hal ini? Totalnya ada 4 hal yang mayoritas ini katakan atau mayoritas ini sering bicarakan dalam memakai jam tangan. 4 hal yang majorteh katakan dalam memakai jam tangan. Yang pertama, sisi tangan. Sisi tangan mana yang pantas untuk dipakaikan jam tangan? Majorteh berkata bahwa sisi tangan yang tidak dominan. Kalau kalian sering menulis, sering melakukan sesuatu dengan tangan kanan, maka jam tangan harus berada di tangan kiri. Majority berkata bahwa menggunakan jam tangan di sisi tangan yang tidak dominan berguna untuk melindungi jam tangan tersebut dari goresan, dari luka, dari trademark kehidupan dan perjalanan hidup. Tuh kata majority. Yang kedua, posisinya harus di atas tulang sendi pergelangan tangan. Jadi kalau kita di sekolah SD, SMP, SMA, pelajaran IPA, biologi, kita akan diajarin tulang dan tulang belulang. Betul kan? Nah, di pelajaran itu ada namanya tulang atau sendi pergelangan tangan. Tapi kita jangan bebas itu karena ini bukan channel pendidikan. Ini channel jam tangan, pergelangan tangan. Jadi kita tidak akan membahas itu. Pada intinya, majority berkata memakai jam tangan harus berada di atas. Tidak di sendi, tidak di bawah ya, tapi di atas. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu perputaran atau aktivitas sendi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tangan kita tidak sakit. Kata majority begitu. Yang ketiga, fitment. Jam tangan itu fit nggak di tangan kita? Longgar, terlalu ketat, atau malah nggak ada rantai atau strapnya ya? Kalau nggak ada strapnya nggak bisa dipakai dong. Jadi majority berkata bahwa pakai jam tangan itu jangan terlalu longgar. Mereka berkata begitu. Karena kalau terlalu longgar, nantinya jam tangan akan naik turun kan. Ya kan, naik turun, dan itu tidak nyaman. Satu, mengganggu pergerakan tangan ya. Terus yang kedua, kata majority, hal itu juga terlihat sloppy atau terlihat tidak rapi, tidak enak untuk dipandang. Hal yang keempat, apakah boleh memakai gelang bersamaan dengan jam tangan di satu pergelangan tangan atau di satu tangan yang sama? Majority berkata tidak boleh. Alasannya apa? Alasannya mampu melukai jam tangan kita. Ini gelang saya kan gelang kain ya, mungkin tidak terlalu ada gesekan, tapi kalau gelangnya rantai bisa melukai bezel ataupun case dari jam tangan. Nanti ada baret-baret ataupun trademark kehidupan yang tidak kita inginkan ya, tidak majority inginkan. Karena majority menginginkan jam tangan itu mulus, terus tidak ada baret-baret, terus mulus seperti jam tangan baru yang tidak pernah dipakai. Simpan saja jam tangan kita ya. Tidak usah dipakai jam tangan itu, karena kalau dipakai ya pasti ada risiko untuk baret. Oh no! 4 hal ini yang menjadi tolak ukur dari majority dalam memakai jam tangan. Gimana cara memakai jam tangan? Mereka tidak ingin terlihat sloppy oleh orang-orang ya. Mereka ingin terlihat sempurna. Akan tetapi ada sisi lain, opini lain, sudut pandang lain. Bisa dikatakan ini adalah opini pribadi. Opini pribadinya apa? Tidak usah dipedulikan apa kata majority. Bukan donatur dilarang ngatur, bos. Iya kan? Jadi kita pakai jam tangan ya senyaman kita saja. Mau tangan kanan, mau tangan kiri, mau dua-duanya ya kan. Wakanda forever. Terserah kita. Tujuan utama kita sebagai pecinta jam, bagi kita pemilik jam, dalam memakai jam adalah supaya bisa melihat waktu, betul kan? Sehingga selama kita bisa melihat waktu di jam tangan kita ya nggak masalah mau dipakai di tangan kanan, tangan kiri, kiri kanan, sampai bingung saya mana kanan mana kiri ya kan? Mau itu longgar, mau itu kenceng, mau itu pas juga nggak masalah. Selama kita nyaman dalam memakainya. Yang menabung juga kita, yang membeli juga kita, yang merawat, menserviskan kalau nanti kenapa-kenapa dengan jam tangan juga kita. Ngapain kita pusing memikirkan apa kata majority? Tidak perlu ya kan. Pakai saja jam tangan kita sesuka kita. Intinya bisa dilihat dan nyaman. Bisa dinikmati oleh kita
yang sudah membeli jam tangan tersebut, sudah membeli semi. Jadi inti dari video ini adalah, intinya kalau kalian bingung, nggak perlu bingung. Cukup kalian merasa nyaman, cukup kalian bisa melihat waktu di jam tangan kalian, yaitu cara pakai yang pantas, yaitu cara pakai yang pas, yaitu cara pakai yang benar. Tidak usah mengikuti apa kata Majorteh, karena Majorteh tidak akan peduli kalau jam tangan kalian rusak. Kenal sama kalian aja enggak, kenal sama aku aja enggak, apalagi mau peduli sama jam tangan kita. Nggak mungkin, susah dipercaya, ya, susah untuk dinalar. Masa kita mau open donatur, open donasi, kalau jam tangan kita rusak? Kan enggak. Kita harus nabung sendiri untuk menserviskan jam tangan kesayangan kita semua. Sehingga balik lagi ya, pakai saja sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.